Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah siapa? Kok seperti judul lagu ya? Salah siapa? Ya. Ini dosa siapa? Nah, itu memang ya, nyanyian zaman dulu ya, nyanyian jadul. Salah siapa? Hadirin yang berbahagia, setiap manusia itu mengapa sulit untuk mengakui sebuah kesalahan. Dan pada dasarnya manusia itu intinya adalah membenarkan dirinya sendiri, tidak mengakui segala kesalahannya. Nah, ini yang berbahaya sekali. Hampir semua manusia itu membenarkan dirinya sendiri, tidak mau dibilang salah, apalagi dituduh salah. Jarine wong Jawa nek ngomong gak ono kecap nomor loro, pasti kecap ku nomor siji. Itu nek jarine wong Jawa. Makanya apa yang terjadi pada diri manusia itu, dia tidak mau mengakui segala kesalahannya. Padahal semua yang terjadi pada diri kita itu adalah salah kita sendiri, bukan orang lain. Dan tidak boleh kita menyalahkan orang lain, apalagi orang-orang yang ada di dekat kita, dalam ruang lingkup keluarga kita. Seorang istri menyalahkan suaminya, seorang suami juga menyalahkan istrinya, kedua orang tuanya menyalahkan anaknya. Nah, seperti itu. Demikian juga pada saat di luar, seseorang tidak mau disalahkan, dia menyalahkan temannya, dia menyalahkan sahabatnya, dia menyalahkan rekan kerjanya. Ya. Intinya tidak mau disalahkan, dan kalau bisa saya ini adalah yang paling benar di antara semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Apa yang terjadi pada diri kita, apapun itu, entah itu ujian, cobaan, aktivitas hidup dan kehidupan ini,
adalah akibat daripada aidikum, diri kita sendiri. Akibat dari perilaku kita sendiri. Nah, ini sudah jelas bahwasanya Allah mengatakan seperti ini, berarti semua kejadian, semua aktivitas hidup dan kehidupan ini adalah akibat dari perilaku kita sendiri, tingkah laku kita sendiri. Allah menguji kita, Allah mencoba kita, Allah memberikan musibah kepada diri kita. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Yang boleh apa? Muhasabah diri, koreksi diri, evaluasi diri. Sejauh mana perilaku atau perbuatan-perbuatan selama ini yang saya laksanakan, yang saya lakukan. Apakah saya senantiasa melakukan perbuatan baik? Apakah saya melakukan perbuatan yang tidak baik? Biasanya ini seseorang itu melakukan perbuatan yang tidak baik karena merasa dirinya itu benar. Apa yang dia lakukan itu padahal salah, tapi dia rasakan benar, padahal salah. Namun dia anggap itu benar. Cara Jawa niku gak rumangsa melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini yang berbahaya. Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi seperti itu? Faktor mungkin mulai sejak kecil dia melakukan perbuatan salah, namun orang tuanya membiarkan. Katanya orang tuanya, masih kecil aja gak punya dosa, toh nanti dia mengerti sendiri. Tidak boleh seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka. Jadi kita jaga anggota keluarga kita. Kita bina mereka, kita asuh mereka, kita rawat mereka, kita arahkan mereka, kita kenalkan mereka dengan ajaran agama Islam. Mulai sejak kecil. Kalau tidak mulai sejak kecil, kita biasakan. Ketika anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan namun kita biarkan. Nah, itu kelak dewasa, kelak remaja, bahkan sampai kelak dia menjadi orang tua, maka dia tetap melakukan hal itu, melakukan sebuah kesalahan, karena dianggap bahwa itu adalah suatu kebenaran. Nggak rumongso, nggak tahu diri bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Dianggap tidak melakukan sebuah kesalahan, padahal itu salah mutlak. Dan dipandang menurut ajaran Islam juga salah, itu yang penting. Namun dia tidak merasakan, karena apa ya? Karena memang terbiasa mulai sejak kecil. Yang dilakukan yaitu sebuah kesalahan, namun orang tuanya tidak mau mencegahnya. Orang tuanya tidak mau menasehatinya. Nah, itu yang berbahaya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan kita yang rajin pergi ke masjid ya. Jangan kita saja yang rajin mengaji. Namun anak kita juga kita bina. Ya.
kita bina, kita asuh, kita ajari mereka mulai sejak kecil untuk rajin beribadah, untuk rajin sholat berjamaah di masjid yang laki-laki. Nah, sebelumnya kita contohkan sebagai orang tua. Jangan anak itu langsung saja, ayo nak, iko lo wis manjing, iko lo wis adzan, ndang sholat nang masjid. Namun orang tuanya tetap di rumah. Iya toh. Ndak tahu itu main gadget atau main HP atau orang tuanya main game ya. Lagi medsosan. Anaknya yang disuruh pergi ke masjid sendirian. Padahal anaknya nawakal sekali. Ketika di masjid ndak ada orang tuanya, ndak ada yang mendampinginya, dia sholat sendiri di masjid, akhirnya rame, ya kan? Malah apa yang terjadi? Mengganggu orang-orang sholat yang lainnya berjamaah di masjid itu. Nah, ketika si anak kita ini tidak ada yang membimbingnya di masjid, rame dengan teman-teman yang lainnya, kemudian mengganggu kekhusyuan daripada sholat berjamaah, siapa yang salah? Membikin orang-orang jamaah sholat terganggu sampai tidak khusyuk gara-gara rame anak kita. Namun kita tidak mau pergi ke masjid. Anak kita biarkan sendiri pergi ke masjid sama teman-temannya. Ternyata di masjid bermain, nggak sholat, nggak ikut berjamaah sholat, rame tok nang buri. Apakah tidak berdosa? Terus dosanya siapa? Wong anak kecil nggak punya dosa, belum balik, belum mengerti. Ketika dinasehati oleh orang lain, ya, kemudian nangis pulang ke rumah, kemudian orangnya nggak terima, apa yang terjadi? Kesalahpahaman. Lho lapo anak kok diseneni? Anakku sholat di masjid kok diseneni, lapo sampai nangis mulai geru-geru. Ini salah siapa? Salah paham. Anaknya dinasehati tidak boleh rame, tetap rame. Tapi orang tuanya tidak mau membimbing, nggak mau mengikutinya, tidak mau mencontohkannya, ya. Sehingga dimarahi oleh orang sak masjid. Nah, oleh sebab itu, ya, ini salah siapa? Salah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan salah anak kita, bukan salah istri kita, bukan salah suami kita. Namun yang disalahkan adalah diri kita sendiri. Sejauh mana saya ini mencontohkan kepada anak-anak saya. Nah, seperti itu. Dan sejauh mana anak-anak saya perintahkan untuk senantiasa pada ajaran Islam, dikenalkan pada ajaran Islam. Karena apa? Segala sesuatu kejadian di muka bumi ini atas diri kita itu adalah akibat daripada tingkah laku perilaku diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Intinya seperti itu. Salahkan, bukan salahkan, introspeksi, ya. Muhasabah. Sejauh mana saya mendekatkan diri kepada Allah. Jangan-jangan dosa yang terlalu banyak saya lakukan tidak sengaja
dan tidak rumongso bahwa kita tidak merasa bahwa kita melakukan sebuah kesalahan. Oleh sebab itu, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa minta ampun kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar atas perbuatan-perbuatan salah yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik merasa maupun tidak merasa, minta ampun kepada Allah. Inilah ciri orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sering minta ampun kepada Allah, mengakui atas kesalahan-kesalahan kita, insya Allah surga menunggu kita seluas langit dan bumi. Dan Rasulullah Muhammad SAW, yang mana Rasulullah itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Rasulullah itu mendapat julukan Al-Maksum, maksum. Artinya dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Namun setiap hari Rasulullah minta ampun sama Allah, merasa tetap sering melakukan dosa, perbuatan dosa. Padahal kita tahu manusia yang paling sempurna dan manusia yang tidak memiliki dosa adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah minta ampun sama Allah berapa kali sehari? 100 kali. Hadis riwayat Muslim, qala Rasulullah SAW, ya ayuhan nas tubu ilallah fa innani atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Rasulullah bersabda, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya, kata Rasulullah, atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Aku minta ampun kepada Allah sehari itu 100 kali. Bayangkan nanti. Karena Rasulullah merasa khawatir dirinya itu melakukan sebuah kesalahan. Padahal Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita menyadari diri kita selalu, dan jangan sekali-kali menyalahkan orang lain atau orang-orang yang ada di sekeliling kita ataupun anggota keluarga kita. Yang benar apa? Koreksi, muhasabah diri kita sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan, nah itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dan mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.